Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampurasun, sadayana. Sampurasun. Sampes. Sampai Ya, ini kumpul sadayana. Ada dari Jakarta, Pangandaran, Bogor. Ya, Langsung kumpul sadayananya. fokus ya. Soalnya terus rapat gitu. Baik teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Denny Sugandi. Saya adalah Ketua Asosiasi Pemandu Geowisata Indonesia untuk pengurus wilayah nasional. Jadi barangkali buat teman-teman yang baru tahu tentang PGWI, jadi PGWI itu sendiri sudah berdiri di sejak 2019. Dia menaungi hampir sebagian besar di Indonesia ya. Tapi beberapa tempat malah belum belum terbentuk. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tiga hal. Satu itu berkaitan tentang apa itu geowisata, khususnya buat teman-teman dari Pangandaran yang nanti akan mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi tanggal 19. Nah, kemarin juga ada aspirasi dari teman-teman, Kang, kalau misalnya geowisata itu apa, dan kemudian tolong diinformasikan dong kepada kami. Karena di tanggal 19, teman-teman geowisata, teman-teman pemandu yang ada di Pangandaran dan sekitarnya, akan mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi yang berjumlah 20 orang. Nah, kemudian nanti kan dilanjutkan lagi di KPB sebanyak 20 orang, kemudian dilanjutkan lagi di Tahura 40 orang di Bandung, kemudian di Majalengka dan Kabupaten Bogor. Jadi total ada 120 orang difasilitasi oleh PSP, semuanya free, gratis dan sertifikasinya. Tetapi kalau pelatihannya wah enak dah. Kena ianya sumsum lah gitu ya, sambil menyumbang. Baik, saya kira langsung saja teman-teman semuanya. Jadi Zoom ini direkam, jadi akan diberikan kepada teman-teman atau akan disebarluaskan kepada teman-teman yang hari ini tidak hadir. Karena memang boleh dikatakan bahwa ini dadakan lah gitu ya. Karena saya juga mengingat bahwa nggak ada waktu lagi nih persiapan untuk teman-teman di Pangandaran. Nah, barangkali buat teman-teman yang bergabung, yang tidak akan ikut kegiatan sertifikasi juga tidak apa-apa. Ini sebagai bekal buat teman-teman semuanya. Kita gali kembali apa yang namanya geowisata. Begitu ya barangkali ya. Ini tanpa langsung ada moderator-moderatorannya, langsung aja ya. Iya, ya, Kak. langsung aja. Langsung aja aja. Kak. Baik teman-teman semuanya, jadi barangkali kalau ada pertanyaan, karena ini jumlahnya sedikit, langsung aja ya, nanti sampaikan. Mau dipotong juga boleh, nanti akan saya jawab. Paling penting pertanyaan masih berkaitan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tiga materi, yaitu tentang berkaitan apa itu geowisata, kemudian keduanya itu sebagai standar standar nasional untuk para pemandu geowisata itu apa, nanti akan cerita tentang SKK ini, dan terakhir itu saya akan cerita juga persiapan untuk teman-teman nanti akan di asesmen atau sertifikasi kompetensi. Begitu barangkali ya. Ya, Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan masuk ke slide yang pertama. Ya, ini barangkali buat teman-teman semuanya yang sudah menjadi seorang pemandu, baik itu pemandu wisata city tour, pemandu wisata overland, pemandu wisata lokal, yang sifatnya reguler, kita akan berbicara atau bergeser ke satu tema yaitu berkaitan dengan bentang alam, berkaitan dengan gunung, berkaitan dengan sungai, berkaitan dengan fitur-fitur bumi yang ada kita saksikan sehari-hari, tetapi ini apa judulnya? Nah, kita akan belajar. Nah, kemudian ini sebagai dari yang namanya adalah geowisata. Baik, baik teman-teman semuanya. Jadi geowisata itu berangkat dari mana? Jadi barangkali kalau misalnya kita tarik ke belakang, geowisata sudah mulai populer ya. Jadi buat teman-teman yang pernah belajar geografi, barangkali dulu ada namanya adalah geografi pariwisata. Jadi artinya kalau kita bicara geografi, tentunya bukan bicara secara fisik atau secara tentang proses dinamika bumi, tetapi bagaimana manusia ada di situ, ada budayanya, kemudian menempati satu wilayah, dan kemudian memiliki kebudayaan, dan kebudayaan itu adalah yang dipelajari dalam geografi pariwisata. Nah, rupanya di tahun 95, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini ada seorang Inggris, kemudian dia bikin satu postulat ya. Geowisata itu merupakan penelitian fasilitas dan interpretasi. Jadi ketemunya kata kuncinya itu adalah ada fasilitas, ada kegiatan interpretasi. Jadi barangkali kalau teman-teman semuanya, khususnya misalnya di Pangandaran, yang pernah ikut kegiatan rafting di Sijulang, di Santira, ataupun tempat-tempat yang lain, termasuk yang mereka pernah melakukan kegiatan pemanduan di sekitar Tombolok ya. Kalau misalnya kita ketemu Pangandaran, ada pantai barat, pantai timur, kemudian di ujungnya itu ke selatannya ketemu dengan Cagar Alam. Jadi kalau dari angkasa itu kelihatan sebutnya adalah Tombolok atau seperti lehernya Pangandaran. Barangkali kalau misalnya teman-teman semuanya sudah melihat atau
menyaksikan hal seperti itu sudah masuk dalam kegiatan namanya geowisata. Nah, ini sama Albert Heim tahun 1878, mau lebih tua lagi, Pak. Jadi di sini dijelaskan oleh beliau, jadi pemandangan pasti indah lah, ya panorama pasti indah, tetapi perlu dibarengi ada satu bentuk interpretasi atau satu pemahaman. Makanya satu kalimat, ya satu kalimat yang dikatakan bahwa memandang alam dengan pengertian itu jauh lebih berarti dan menggerakkan hati daripada hanya menyaksikan keelokannya aja. Hal itu ya. Jadi bukan hanya melihat pemandangan indah dan kemudian selesai, foto-foto, selfie dan segala macam. Nah, tugas seorang pemandu geowisata itu adalah menyampaikan informasi dan interpretasi termasuk di dalamnya tafsiran kenapa bentuk alam itu seperti itu. Begitu ya barangkali ya. Ini kata kunci kita akan masuk ke dalam namanya adalah geowisata. Nah, buat teman-teman semuanya yang baru gabung dengan geowisata, barangkali ini apa sebenarnya namanya makhluk geowisata. Barangkali kalau buat teman-teman yang sudah biasa dengan pandangan, itu sebenarnya sudah masuk dalam bagian geowisata. Begitu ya kurang lebih. Nah, kemudian teman-teman saya bawa contoh. Ya, ini contoh sederhana ya buat teman-teman semuanya. Apa itu geowisata? Jadi silakan nanti teman-teman ya, nanti bisa kita bikin kesimpulan masing-masing dengan interpretasi yang berbeda tentunya, tetapi kita tetap ada dalam koridornya itu koridor tentang geowisata. Contoh ya, ini teman-teman semuanya, kita akan jalan-jalan ke Kota Bandung. Jadi buat teman-teman yang pernah ke Kota Bandung ataupun yang tinggal di Kota Bandung, dulu itu pernah ada sebuah danau. Danau sudah hilang saat ini, namanya Danau Bandung Purba. Dan terbentuknya menarik ya teman-teman semuanya. Jadi akibat ada kegiatan aktivitas gunung api di utara, disebut Gunung Sunda, sekitar 105.000 tahun yang lalu. Kemudian materialnya itu menutup sebagian besar badan Sungai Citarum. Jadi barangkali buat teman-teman semuanya yang pernah datang ke Kota Bandung, ketemu dengan Sungai Citarum, itu sungai yang membelah beberapa kabupaten, kemudian hulunya ada di Cisanti atau di Bandung bagian selatan, kemudian bermuara di sekitar Muara Gembong atau daerah Bekasi bagian utara. Nah, kalau kembali ke Kota Bandung, teman-teman semuanya, jadi kalau kita bicara tentang Danau Bandung itu sudah termasuk bagian dari geowisata. Nah, kemudian informasi tidak berhenti di situ, atau interpretasi tidak berhenti di situ. Contohnya di sini saya punya peta, teman-teman semuanya, saya perbesar ya. Nah, ini adalah peta namanya peta Danau Bandung Purba ketika masih terbentuk danau. Ini sebagian besar Kota Bandung, yang dituliskan Kota Bandung di dalam layar. Jadi sebagian ke arah selatan, kemudian ke arah timur dan barat, semuanya terendam oleh satu badan air, namanya Danau Bandung Purba. Panjangnya hampir 60 kilometer, ya dari barat ke timur, kemudian dari utara ke selatan itu sekitar 40 kilometer. Jadi sebuah danau yang sangat luar biasa, besar sekali, yang pernah menempati Kota Bandung. Jadi syukur alhamdulillah ya, saat ini nggak ada lagi tuh. Kalau masih ada kita tenggelam di dalamnya. Nah kemudian pada saat 16.000 sampai 20.000 itu semuanya surut. Ya dalam waktu sangat panjang ya. Jadi bukan berarti surut dalam waktu yang sangat cepat dalam satu malam seperti diceritakan dalam kisahnya Sang Kuryang. Ya. Nah rupanya surut ini membutuhkan waktu, makanya kenapa di Kota Bandung banyak sekali nama-nama yang diawali dengan nama Ci, diawali dengan namanya Situ, diawali dengan namanya Seke, diawali dengan namanya Rawa, atau dinamai dengan nama Ransa. Ada Ransa, ada Ci, ada Situ, ada Seke, dan segala macam. Jadi menandakan bahwa Bandung ketika mulai kering, ada masih menyisakan beberapa danau-danau kecil yang disebut Situ, Rawa, kemudian Ci. Jadi di sini bisa dirujuk menjadi sebuah pengertian tentang sungai. Sebutnya adalah Cikapundung, ada Citarum, Cimahi, ada macam-macam ya teman-teman, soalnya banyak sekali sisi yang lainnya. Jadi menandakan Bandung itu ketika dia surut, kemudian masih terbentuk beberapa badan air yang seperti ada situ ataupun danau-danau kecil yang masih ada di Kota Bandung. Nah kemudian ya pertanyaan itu kemana airnya mengalirnya ketika dia surut. Nah ini sudah menjadi geowisata teman-teman semuanya ya. Jadi sudah terbayang ya. Jadi kalau kita bicara geowisata itu kita bicara sejarah bumi. Dulu ada sebuah danau, kemudian danaunya sudah hilang, kemudian danaunya surut, ternyata bobolnya ada di mana. Nah ini di dalam kotak ini saya tarik gambarnya. Nah ini namanya adalah Curug Jompong. Jadi buat teman-teman semuanya yang pernah jalan-jalan ke Curug Jompong, jadi pada tahun 2020 kemarin,
Di Curug Jompong ini kemudian dibikinkan ada namanya terowongan ganda Nanjung di daerah Marga Asih. Ini perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, kemudian diloloskan seperti ini, tujuannya adalah supaya air Citarum itu sendiri yang tadinya berhenti di daerah sekitar dataran rendah Dayakolot dan Bojong Soang, kemudian segera mengalir ke arah utara dengan bantuan menggunakan terowongan ganda seperti ini. Tapi sebenarnya ini adalah pembobolan. Jadi semuanya. Jadi kalau saya katakan bahwa Bandung dulunya Ledano, kemudian itu bobol, kemudian hilang. Nah, apa yang dibobolnya? Nah, ini ada namanya Curug Jompong. Nah, ini kalau sudah bicara seperti ini, tentunya sudah bicara tentang geowisata, teman-teman semuanya. Jadi sudah ketemu tuh kata kuncinya. Jadi kalau kita bicara geowisata, pasti berkaitan dengan sejarah alam, sejarah bumi, dan sejarah yang berkaitan dengan dinamika ataupun fitur yang muncul atau yang hadir oleh kegiatan dinamika bumi. Itu barangkali ya, teman-teman semuanya ya. Sudah terbayang ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan juga boleh ya. Silakan nanti sampaikan. Ini adalah Danau Bandung Purba. Jadi ini sudah bagian dari kegiatan geowisata. Jadi kalau geowisata itu sebenarnya di mana-mana. Jadi kalau misalnya barangkali ada teman-teman di sini di Pangandaran juga geowisatanya banyak sekali. Di Cijulang, kemudian Santira, kemudian juga di daerah di Taman Cagar Alam ya itu bagian dari kegiatan geowisata. Termasuk banyak gua-gua yang muncul yang bisa kita lihat di daerah Cagar Alam. Nah, itulah bagian dari kegiatan dinamika bumi. Baik, teman-teman semuanya, saya lanjut. Contoh berikutnya ini ya. Jadi kembali ke Bandung lagi. Ya, saya ambil contoh yang paling gampang di Bandung lah ya. Jadi teman-teman juga nanti bisa mencari contoh di tempat-tempat tempat kelahiran teman-teman semuanya. Nah, kemudian contoh berikutnya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya tetap masih kita jalan-jalan di Kota Bandung, yang tadi kita berada di selatan, kemudian kita bergeser ke arah utara. Dan di utara itu ada satu perbukitan memanjang. Arahnya itu dari barat dan ke timur. Dan sudah confirm bahwa ini adalah blok yang naik, kemudian di sebelah utaranya itu adalah blok yang turun. Jadi bayangkan ya, ada dua blok. Jadi dua blok itu seperti ada dua segmen. Yang satu naik, satu lagi turun. Dan dikenalnya adalah sesar Lembang. Dan sudah confirm ketika di penelitian awal hanya 18 kilo, kemudian tambah lagi di 22 kilo. Dari penelitian terakhir dari Pak Mudik Daryono menggunakan teknik lidar, ini ketemu sekitar 29 km. Dimulai dari Gunung Palasari, timur, kemudian memanjang sampai hilang di daerah Ngamprah atau Cimahi bagian selatan. Bentuknya berbeda. Kalau di sini adalah segmennya adalah segmen ada blok yang naik dan blok yang turun. Tapi kalau Ngamprah itu hilang. Jadi sesarnya itu bukan dari sesar normal, tapi sesar geser. Nah, ini adalah sebutnya adalah sesar Lembang. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita ketemu dengan ini pun juga ketemu dengan cerita yang namanya adalah geowisata. Begitu, jadi geowisata itu bicara tentang bentang alam, bicara tentang proses dinamika bumi dan seterusnya. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian juga sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini ya. Ini menceritakan tentang Laut Purba yang dulu pernah ada. Jadi ini batuan paling tua di Jawa bagian barat. Jadi kalau ketemu lagi nanti ada batuan yang lebih tua yaitu daerah Ciletuh. Jadi kalau kita ke Ciletuh jalan-jalan, barangkali teman-teman pernah ke Ciletuh di daerah Palampang, kemudian di Sawang Perahu, ke daerah Muara Cikaso, ke daerah Muara Cikepuh. Kemudian nanti kita ketemu dengan singkapan batuan-batuan yang tersingkap di pantai, sepanjang pantai batuannya itu ada formasi, bentuknya macam-macam, yang kemudian berlapis. Jadi itu dulunya itu ada di bawah laut, di bawah samudra, kedalaman antara 3.000 sampai 4.000 meter. Karena kegiatan tektonik, kemudian dia muncul di permukaan. Jadi itu batuan tua. Dan kemudian para ahli itu menyatakan bahwa ini bisa jadi sekitar 60 juta tahun yang lalu, tetapi di penelitian terbaru sekitar 30 sampai 25 juta tahun yang lalu. Nah, ini seumur dengan batuan yang ada di daerah Padalarang. Jadi barangkali teman-teman semuanya, kalau yang pernah jalan-jalan ke daerah Padalarang, Kota Bandung, ketemu dengan namanya perbukitan Kars Citata. Jadi bisa dikaitkan dengan satu penemuan manusia prasejarah yang umurnya kemarin sudah confirm, sudah dihitung dari giginya, itu dari 5.300 sampai 9.800. Ya, sebelum Masehi, ya, tahun yang lalu ya. Ya, artinya itu peradaban yang dikatakan peradabannya masuk dalam peradaban pembawakan Mesolitik ya, Mesolitikum. Ya, ada Paleo, Mesolitik, kemudian Neo, dan terakhir Megalitik. Ternyata ini umurnya sudah masuk ke Mesolitik. Dan ini Mesolitik itu adalah manusia yang masih tinggal dalam gua, kemudian
sering waktu mereka itu mencari makan di luar, kemudian kembali lagi ke dalam gua. Nah ini sudah confirm, sudah ditemukan. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah geowisata. Jadi geowisata itu sendiri bisa tentang sejarahnya, bisa tentang arkeologi yang berkaitan dengan bentang alam, seperti tadi saya sebutkan di Gua Pawon, kemudian juga berkaitan dengan bentang alam yang berkaitan dengan perbukitan memanjang yang ada di utara kota Bandung, yaitu sebutnya adalah Sesar Lembang. Begitu ya, jadi geowisata itu menceritakan informasi atau tafsiran seperti ini yang lebih spesifik yang berkaitan dengan kebumian atau bumi. Ya, berbeda dengan alam barangkali teman-teman semuanya. Kalau alam kita bicara bukan hanya ada di bawah permukaan bumi, tetapi juga berkaitan dengan atmosfer, berkaitan biosfer, berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Tetapi kalau kita bicara geowisata itu mulai mulai batuannya itu sendiri sampai ada di bawah permukaan bumi dan kemudian sampai budaya yang terpengaruhi oleh dinamika bumi. Begitu kurang lebih ya teman-teman semuanya. Nah ini adalah geowisata. Contoh berikutnya teman-teman semuanya, ini kalau kita kembali lagi ke Curug Jompong juga banyak. Ini juga paling banyak ditemukan di beberapa tempat di daerah Jawa Barat bagian selatan, barangkali juga di daerah-daerah seperti di arus sungai yang deras, contohnya di daerah Tasikmalaya Selatan, Garut Selatan, kemudian sebagian ada di Pangandaran bagian selatan. Di badan sungai itu selalu ditemui ada lubang-lubang seperti ini. Dan ini kadang-kadang dipercaya oleh masyarakat, ini hasil karya dari nenek moyang ataupun ada satu peradaban yang memang memanfaatkan lubang-lubang seperti ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi ternyata ini terbantahkan, jadi barangkali kalau teman-teman semuanya berangkat ke daerah Curug Jompong, ini ketemu dengan fitur-fitur sebutnya adalah pothole, ya, atau dalam bahasa Sundanya itu sebutnya seperti jublegan atau seperti lubang-lubang seperti ini. Jadi lubang ini terbentuk karena akibat arus air ya, arus air yang menggerus digerus oleh kerikil dan kerakal. Akhirnya sering waktu dan waktu yang sangat panjang sekali membentuk lubang-lubang seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian akan saya ajak teman-teman semuanya jalan-jalan masih ke Kota Bandung, di Bandung bagian utara. Di sini ketemu namanya adalah Tebing Karaton. Nah, Tebing Karaton juga dari sini teman-teman bisa menyaksikan bentang alam sangat luar biasa. Kalau ke utara kita ketemu dengan Gunung Tawar Perahu, sedikit ke arah baratnya kita ketemu dengan Burangrang, kemudian di bagian bawahnya itu atau dasarnya lembahnya itu adalah Lembah Maribaya. Jadi kalau beruntung pada pagi hari mungkin pukul 6.30 ketika matahari akan terbit, kita akan menyaksikan ada lautan awan ada persis di bawah kaki kita. Begitu ya, ini sebutnya Tebing Karaton. Nah, ini kalau misalnya kita berkunjung ke sana, kemudian kita menyaksikan alam, tanpa ada memberikan arti apapun, hanya cukup keindahan, selfie, kemudian pulang, nah, itu juga sudah masuk dalam kegiatan namanya geowisata. Kemudian kita tinggal tambahkan narasinya di dalamnya. Cerita tentang bagaimana sebuah kaldera yang pernah muncul di bagian utara kota Bandung, kemudian sering waktu tumbuh lagi gunung api yang muda, sebutnya Gunung Tawon Perahu. Nah, selalu sudah ketemu itu, udah cerita tentang namanya geowisata. Begitu ya, kurang lebih teman-teman semuanya. Nah, berikutnya juga sama, ini juga di daerah Saguling, ini di daerah teman-teman di Kabupaten Bandung Barat. Jadi ini dua lokasi yang saya tunjukkan tadi ya, satu di Tebing Karaton, satu di Sayang Heureut, dan beberapa tempat lagi. Ini adalah wisata-wisata yang memang digali ataupun dibikin ataupun diaktifkan oleh para netizen. Gara-garanya apa? Gara-gara HP ya, HP dan sosial media. Jadi ada beberapa tempat yang memang diramaikan oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah dikondisikan oleh pasar, jadi bukan dikondisikan oleh sebuah studi atau kajian ataupun oleh lembaga ataupun oleh pemerintah yang dibikin khusus. Tapi ini wisata-wisata alternatif yang memang diinginkan oleh netizen, kemudian seiring waktu kemudian dirubah menjadi sebuah destinasi atau menjadi uh, satu wisata yang memang memiliki pengelolaan lokal seperti ini. Jadi artinya ada beberapa tempat dilahirkan bukan oleh sebuah kajian tetapi oleh netizen. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kita akan masuk apa itu geowisata. Jadi barangkali juga perlu buat teman-teman semuanya ya pahami. Jadi barangkali kalau kita tadi sudah bicara tentang alam, bicara tentang proses yang terjadi, ada sesar, gara-garanya itu ada kegiatan letusan, kemudian terbentuk ada sesar memanjang di barat timur di kota Bandung bagian utara. Kemudian barangkali teman-teman semuanya ada pernah masuk gua juga ya di daerah Kars, khususnya mungkin di Pangandaran juga ketemu. Karena kalau kita main body rafting, kemudian ataupun kita bermain berenang di sekitar Cijulang, batuannya itu adalah batuan gamping atau batuan kars. Kalau kars itu betul menyebut bentuk bentang alamnya atau morfologinya, sedangkan dalam bahasa teknisnya kadang-kadang masyarakat lokal menyebutnya batu kapur. Tapi dalam bahasa teknisnya disebutnya batu gamping.
Jadi ini batuannya dikategorikan batuan karbonat atau batuan sedimen. Nah, ini membentuk morfologi atau membentuk ornamen-ornamen menarik. Jadi barangkali teman-teman yang pernah masuk dalam gua, kita ketemu dengan banyak sekali ornamen-ornamen seperti ini. Nah, ini menarik ya. Jadi teman-teman, kalau sudah ketemu dengan seperti ini sudah bagian dari kegiatan geowisata. Jadi barangkali kalau kita bedakan dengan wisata secara umum atau reguler, barangkali kita lebih banyak bicara tentang budaya, lebih bicara tentang sosial, bicara tentang berkaitan dengan dinamika masyarakat misalnya. Tapi kalau untuk wisata barangkali lebih spesifik kita bicara tentang alamnya, bicara proses bumi yang terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya. Nah, dari gambar ini kita bisa bikin pemetaan. Jadi barangkali teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang geowisata, atau geowisata itu adalah pariwisata berkelanjutan. Jadi kata kunci berkelanjutan itu sendiri tidak perlu tambang. Jadi kalau kita ketemu dengan suatu tempat ditambang untuk kebutuhan hilang. Tapi kalau misalnya dimanfaatkan dalam kegiatan wisata dan memiliki kemampuan untuk bisa mensejahterakan masyarakat lokal sebagai pengelola, sebagai pelaku, dan kemudian si benda atau si batuan itu sendiri tidak hilang oleh kegiatan tambang, tapi bisa dijual terus-menerus, dan ini disebutnya adalah wisata berkelanjutan. Kembali ke mapping di gambar ini, teman-teman semuanya. Jadi ada berapa unsur, ada variabelnya lah, kurang lebih seperti itu. Ada sejarah geologinya, atau sejarah kebumiannya, ada pariwisatanya, ada proses yang terjadi, ada bentuk, ada pengetahuan yang berkaitan kenapa kok bentuknya seperti itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi namanya disebutnya adalah kotak. Jadi konsep kotak geowisata seperti ini memang baru ya buat teman-teman semuanya. Barangkali kalau kita bicara ekowisata, kita bicara wisata yang lebih spesifik atau wisata umum ya, contohnya kasus seperti overland itu sudah sejak lama. Nah, barangkali tren di dunia ini sekarang sudah bergeser, bukan lagi bicara tentang yang sifatnya tourism, mass tourism, tetapi lebih banyak wisata-wisata yang berkaitan dengan jumlah ataupun dengan berkaitan dengan narasi yang memang dibangun khusus untuk menggarap sebuah wisata minat khusus. Sebutnya adalah konsep kota geowisata sebagai alat dalam menilai daya tarik wisata berbasis kebumian sebenarnya. Jadi ini hasilnya dari Newsom, dua orang ini, kemudian ada juga ada satu peneliti dari Australia namanya Horst, dan kemudian detailkan kembali oleh almarhum Pak Budi Bahmanjo 2013, jadi menambahkan ada pariwisatanya. Jadi ada geo dan ada wisata. Geo di sini bukan geologi, bukan geografi, bukan geofisika, tetapi berkaitan dengan bumi. Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya teman-teman yang bukan berlatar belakang seorang ahli geologi, bukan berlatar belakang seorang geografi, bukan berlatar ahli kebumian yang lainnya, tapi memiliki hak atau memiliki kemampuan ataupun akses bisa belajar, kemudian bisa mendelivery atau menyampaikan wisata yang berkaitan dengan kebumian atau sebutnya adalah wisata. Begitu ya barangkali ya teman-teman semuanya ya. Nah, kalau pariwisata nanti ketemu ada amenitasnya, ketemu dengan aksesibilitas, ada atraksinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian geonya di mana? Geonya itu berkaitan dengan sejarahnya, proses pembentukannya, kenapa kok gunungnya seperti ini, kenapa kok stalaktit dan stalagmit yang muncul di ornamen gua-gua seperti ini, sangat luar biasa bentuknya. Ada proses erosi, abrasi, ada tsunami, dan segala macam. Nah, itu kalau kita sudah masuk dalam wilayah tema seperti itu, otomatis sudah masuk dalam ranahnya adalah geowisata. Begitu ya, barangkali teman-teman semuanya. Barangkali kalau ada pertanyaan boleh silahkan ya, di selak ya, silahkan santai aja. Baik teman-teman semuanya, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Jadi ini menarik ya teman-teman semuanya. Kalau tadi saya di awal mengatakan bahwa kalau kita melihat pemandangan, saat ini kan trennya begitu ya. Ada tempat bagus, pemandangan di atas, kemudian kasih platform, kasih lope-lope itu gambar-gambar bentuk-bentuk tulisan segala macam, kemudian buat selfie. Nah, sebenarnya juga itu bukan tujuan mulianya geowisata, tetapi itu lebih banyak bicara tentang keindahannya saja. Nah, kemudian ada satu postulat atau ada satu pengertian bahwa memang alam sudah indah ya, tetapi akan lebih pas, akan lebih tepat, akan lebih baik, atau lebih jauh berarti ya, kalau misalnya kita memberikan arti di dalamnya. Nah, siapa yang memberikan arti? Tentunya pemandu geowisata. Nah, itu kan hanya menyampaikan informasi, termasuk bagaimana kemampuan dia itu memberikan interpretasi. Begitu ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita ketemu sebuah pantai seperti Batu Karas, kenapa kok batunya warnanya putih, kemudian tajam-tajam, kemudian berlubang, kadang kita ketemu dengan gua. Nah, itu sudah masuk dalam kegiatan namanya lagi wisata. Begitu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari itu? Tentunya ada sebuah proses pembelajaran.
Nah, ini ada beberapa pengertian-pengertian ya, barangkali kalau teman-teman kurang begitu pede dengan namanya geosata itu apa, dan kurang belum paham dengan geosata yang saya jelaskan di awal, barangkali di sini ada satu kalimat ya, yang memang pas lah kalau kita jabarkan. Ini juga di hasil dari pemikiran almarhum Pak Budi Brahmanjo tahun 2015, yaitu geosata merupakan sesuatu yang memiliki keunikan proses dan bentuk dari geologi dan geomorfologi dengan didukung oleh unsur pariwisata yang menjadi tujuan kunjungan geosatawan. Ketemu ya kata kuncinya ya. Jadi bentang alamnya, ada wisatanya. Ya, kemudian dalam kita bicara wisata, tentunya kita bicara hospitality, kita bicara masalah amenitas, bicara masalah aksesibilitas. Kemudian kita juga di dalamnya bisa juga masalah atraksinya apa. Begitu ya barangkali. Nah, kemudian juga disambut baik, ini juga yang terakhir, yaitu di 2020. Jadi menurut Pak Kemenparekraf, ya, dikatakan bahwa pariwisata memanfaatkan seluruh aspek kegeologian yang mencakup bentuk, proses geologi, sejarah, ya, sejarah geologi, dasar pembentukan, pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya termasuk budaya. Nah, ini ada kata kuncinya, ada budaya, ada keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi. Jadi ada sambung kaitnya lah, kurang seperti itu. Contohnya kenapa di daerah Sukabumi ketemu dengan komunitas ya, namanya komunitas Hanjeli, Kang Asep ya. Kenapa kok Hanjeli hanya bisa tumbuh di daerah bagian selatan, Sukabumi bagian selatan? Jadi rupanya berkaitan dengan unsur hara, berkaitan dengan kondisi tanahnya, dan berkaitan dengan kondisi bentang alamnya. Yaitu tumbuhan lain tidak tumbuh, kemudian padi tidak bisa tumbuh, hanya Hanjeli yang bisa tumbuh. Nah, itu menarik. Jadi artinya ada nilai budaya dan keanekaragaman hayatinya yang dikaitkan dengan proses bumi atau proses geologi. Begitu kurang lebih ya teman-teman semuanya. Saya lanjut lagi ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kira-kira siapa tamunya? Dan kemudian bagaimana tamu seperti apa? Nah, ini ada berapa tahapan atau ada beberapa profil geowisatawan sebutnya ya. Ada wisata ya, mereka mulai menyukai tentang geowisata, sebutnya adalah geowisata. Jadi ada geowisata yang sifatnya umum, ada geowisata sebutnya antusias, ada geowisata namanya adalah ahli. Ada tahapannya, ada pilihannya berbeda. Jadi barangkali teman-teman semuanya, kalau misalnya kita ketemu dengan ibu-ibu, kemudian mereka itu senangnya hanya sekedar apa, selfie-selfie, memotret pemandangan, kemudian kita bisa memfasilitasi mereka ke datang ke suatu tempat, ya, apalagi tempat itu memang sudah didesain dan sudah dikondisikan, ada ornamen ya, seperti gambar sebelah kiri ini ya, ada logo-logonya. Nah, ini pun juga sudah masuk dalam kegiatan geowisata, tapi sifatnya adalah geowisata untuk geowisata umum. Nah, di sini juga masyarakat ataupun geowisata yang kita bawa tidak perlu atau tidak membutuhkan informasi lebih dalam tentang geowisata. Dia itu hanya cukup bisa melihat pemandangan kita selesai. Nah, kemudian kalau kita bergeser, ketemu dengan jenis wisatawan yang antusias, ini bisa komunitas, pribadi, atau kelompok yang menaruh minat khusus tentang kebumian. Ya, contohnya misalnya di sini ada komunitas namanya komunitas Geotrek yang memang sering melakukan kegiatan jalan-jalan nih. Jadi di antara komunitas ini ada narasumbernya yang mampu atau bisa untuk menjelaskan fenomena alam, bisa berkaitan dengan dinamika bumi, berkaitan dengan proses geologi yang terjadi. Nah, itu sudah masuk dalam segmen market atau segmen wisatawan, disebutnya adalah antusias. Dan kemudian berikutnya adalah ahli. Di sini juga ketemu ya. Jadi barangkali teman-teman pernah bawa ahli, misalnya ini lebih detail atau lebih fokus ke satu hal, satu minat khusus. Nah, sebutnya adalah biasa di wisatawan seperti ini adalah wisatawan yang memang memiliki latar belakang seorang peneliti ataupun untuk menunjang profesi dia. Jadi biasanya kegiatan-kegiatan field trip seperti ini. Jadi kegiatan field trip khusus untuk membahas sebuah persoalan atau permasalahan. Jadi di sini contohnya ini menceritakan tentang dinamika bumi. Kenapa begitu ada sebuah dinding, dalam dinding itu sendiri ini banyak terkandung informasi yang berkaitan pengendapan batuan karbonat. Ya, batuan karbonat umur antara 30 sampai 40 tahun, juta tahun yang lalu. Kemudian bisa muncul, kemudian bagi para ahli bisa terjemahkan ini sebagai sebakan hidrokarbon. Jadi ini teman-teman memang bekerja biasa mencari minyak atau ya, mereka itu para ahli geologi ataupun ahli-ahli perminyakan. Jadi di sini adalah kegiatan namanya field trip di lapangan. Barangkali seperti itu ya. Saya akan masuk lagi, barangkali teman-teman semuanya. Jadi tren pariwisata saat ini sudah berbasis dengan namanya tren ini ya, tren yang berkaitan dengan ekoturism, wellness tourism, dan adventure tourism. Jadi artinya sudah bergeser. Jadi kalau kita bisa tentang pariwisata. Jadi barangkali teman-teman sudah tanpa sadar sudah ketemu dengan tamu-tamu seperti ini. Artinya ada
ada hal yang menarik sebenarnya dalam pariwisata Indonesia saat ini di pasca pandemi ya. Jadi tren yang namanya pariwisata sudah berubah. Jadi tidak lagi berkaitan dengan mass tourism. Jadi kalau kita bayangkan bisa berbondong-bondong, barangkali teman-teman bisa nanti bisa menggali wisata-wisata minat khusus seperti ini dan tentunya akan berbanding lurus dengan nilai ini yang nilai pendapatan teman-teman semuanya. Tentunya akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggarap yang sifatnya reguler. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, kemudian juga di sini dikatakan ada beberapa laporan di media massa bahwa tren pariwisata hijau makin naik di 2024. Wisata alam akan dilirik tapi belum digarap secara optimal. Nah, ini ada satu statement seperti ini. Jadi menandakan kalau kita bicara Pangandaran aja, kita kan sangat luas sekali dan kemudian belum tergarap semuanya. Jadi artinya mudah-mudahan nanti di tanggal 20, tanggal 19 nanti teman-teman akan disertifikasi kompetensi dan dari situ teman-teman semuanya nanti akan mulai bisa membuka diri bahwa ada suatu pasar atau ceruk pasar yang kira-kira bisa dikembangkan. Ya kurang lebih teman-teman semuanya. Baik teman-teman, barangkali ada pertanyaan silahkan. Saya kasih kesempatan ya teman-teman, kita diskusi aja. Silahkan, Bang. Silahkan barangkali teman-teman. Sebelum saya lanjut, bahas lah ya berkaitan geowisata. Silahkan, Bang. Khususnya buat teman-teman Pangandaran nih, nanti yang tanggal 19 nanti akan disertifikasi. Silahkan barangkali. Bebas Mau ya. headset, Pak? Mangga. Headset. Kang Yus, mangga. Headset. Mangga, silakan Kang Yus. Atau Kang Ipik, mangga. Lanjut dulu, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, kalau tidak ada apa nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan koneksi, silakan nanti di chat juga boleh. Ya, di chat juga boleh. Ataupun misalnya, saya pengen nanya langsung juga boleh. Silakan bebas ya. Santai aja. Assalamualaikum, Bang Denny. Waalaikumsalam. Mangga. Izin, ini saya mau sedikit terkait tadi geowisata ya. Ya. Nah, kalau di interpretasi geowisata, ketika ditambahkan potensi bencana, itu apakah juga menjadi bagian dari pemaparan materi dari geowisata juga gitu. Kalau ditambahkan potensi bencana, itu Kang Denny. Siap, mohon Kang Yus. Wah, luar biasa itu. Bisa Kang Yus. Baik teman-teman semuanya, apa yang kita bisa ceritakan? Jadi bukan hanya tentang fitur alam, bukan fitur tentang bumi itu sendiri, dinamika yang terjadi, lembah, sungai, dan segala macam. Dan termasuk teman-teman juga bisa menyampaikan berkaitan dengan mitigasi atau bisa berkaitan dengan potensi bahaya geologi atau bencana geologi. Jadi ada bencana lingkungan itu berkaitan, contohnya kalau misalnya ada sebuah perbukitan, tadinya hutan berubah menjadi lahan pertanian, akibatnya ketika musim hujan yang terjadi itu adalah tidak bisa lagi, air tidak bisa ditahan, kemudian terjadi longsor ataupun gerakan tanah. Nah, itu juga menarik ya. Jadi ada tema-tema khusus, teman-teman nanti bisa menggali, mencari informasi, dan melakukan interpretasi berkaitan dengan bahaya geologi sebutnya. Ada bahaya, ada bencana lingkungan yang memang disebabkan oleh manusia, ada juga bahaya geologi itu berkaitan dengan dinamika bumi. Contohnya apa? Kalau ada tsunami itu, misalnya di Pangandaran yang terjadi 2014. Juga menarik ya teman-teman untuk bisa diceritakan. Jadi barangkali teman-teman bikin tema-tema khusus, karena saat ini juga kemarin saya sempat baca juga beberapa jurnal yang dilakukan oleh kampus, bukan kampus, dulu itu yang bekerja di BRIN ya, di BRIN, kemudian mencari bahwa ternyata tsunami yang terjadi di Pangandaran itu bukan terjadi pada abad modern, ternyata terjadi juga sampai berapa juta tahun yang lalu. Dan ketemu ada singkapan endapan disebutnya adalah paleo tsunami. Jadi paleo tsunami itu tsunami yang terjadi di masa lalu ya, bisa jutaan tahun tuh ke belakang. Nah itu ketemu ya di Muara, di daerah Muara Sejulang kalau salah. Nah nanti ketemu kelapisannya. Nah, barangkali teman-teman bisa juga bikin tema-tema khusus yang berkaitan dengan bencana juga bisa, atau berkaitan dengan mitigasi juga bisa, berkaitan dengan tentang tsunami-nya juga bisa. Ya, artinya geowisata membuka peluang buat teman-teman semuanya untuk menggali seluas-luasnya yang berkaitan dengan fenomena alam, berkaitan dengan fitur, berkaitan dengan dinamika bumi, dan seterusnya. Biasa, Kang. Bisa seperti itu, Kang. Atau berikutnya, kalau misalnya di daerah kas itu kan batunya keras, kemudian banyak lubang-lubang, kemudian
apakah punya potensi bahaya nggak kalau Cijulang, kalau bisa di hulunya itu hujan deras, apakah terjadi banjir, luapan banjir dan segala macam bisa juga. Ya artinya tema-tema seperti itu bisa disampaikan kepada tamu. Nah, tinggal kita bikin meramu tamu temanya itu seperti apa. Nah, kali begitu Kang Yus, gitu ya. Nanti teman-teman semuanya pada saat nanti akan melakukan kegiatan assessment, pastikan teman-teman semuanya sudah punya satu narasi, satu cerita. Makanya itu storytelling penting. Jadi teman-teman semua silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya. Informasi seperti apa? Contoh misalnya tentang tadi itu yang Kang Yus tanyakan. Di sini kalau ada tsunami gimana? Kemudian bukti bahwa di sini pernah terjadi tsunami zaman dulu itu seperti apa? Barangkali seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Begitu Kang Yus, Marawi. Silahkan barangkali yang lain ya, silahkan. Kang Deni izin Ya, bertanya, ya Kang. Kang Hafiz. Eh, Tadi menarik sih terkait mitigasi bencana ya dalam konteks edukasi ketika berkegiatan gitu. Nah, Ya, masih berhubungan dengan itu juga sebenarnya kalau geowisata kan memang dominan kegiatan kita ya, berada di alam terbuka gitu ya. Yang tentu saat pelaksanaannya juga memiliki beberapa potensi risiko gitu yang mungkin terjadi ya. Nah, dalam eh, asosiasi atau dalam apa namanya lingkup PGW ini dan ketika sertifikasi nanti apakah ada muatan khusus terkait safety dalam berkegiatan gitu kemudian apa namanya ada prinsip-prinsip apa yang mungkin perlu dibekali agar kegiatan di lapangan selain juga edukatif dan informatif tapi juga tetap apa namanya mengacu pada aspek safety ya karena kalau kita ngelihat tren pariwisata hijau yang tadi Kang Denny sempat sampaikan memang market yang saya pribadi baca mereka benar-benar concern terhadap aspek safety gitu ya. Dan bahkan mungkin kalau wisatawan mancanegara mereka apa namanya meminta untuk ada punya sertifikasi khusus terkait apa namanya wilderness first aid dan sebagainya gitu ya Kang ya. Nah, itu seperti apa Kang kalau di PGW? Seperti itu mungkin terima kasih Kang Denny. Oke, terima kasih Kang Hafiz, menarik sekali ya. Jadi teman-teman semuanya begini, jadi kalau bisa kita bicara geowisata, tentunya bicara tentang narasi. Nah, kemudian seperti Kang Hafiz sering manja, kemudian Kang Yus barangkali sudah menjadi seorang operator untuk berdrafting, atau teman-teman yang mulai kegiatan-kegiatan sifatnya adalah sifat kegiatan adventure. Nah, itu barangkali contohnya misal kalau masuk gua ya, jadi ada beberapa kompetensi secara teknis itu harus ditempuh dulu. Contohnya misalnya saya itu mau jualan paketnya adalah paket manjat atau paket traveling atau paketnya paket hammocking misalnya. Nah, itu pasti berkaitan dengan masalah safety, berkaitan masalah technical atau masalah teknis. Nah, kemudian perlu kalau begitu perlu didukung oleh kompetensi. Jadi artinya teman-teman semuanya harus memiliki kompetensi khusus. Bagaimana caranya? Ada satu SKKNI tentang pemanjatan untuk pemanjatan wisata. Contoh berikutnya kalau untuk kegiatan rafting ada juga wisata rafting. Artinya satu kompetensi khusus harus dimiliki dulu oleh teman-teman semuanya. Jadi bukan berarti teman-teman akan gabung di geowisata kemudian akan punya kemampuan itu. Jadi geowisata itu hanya sekedar untuk attach atau hanya sekedar untuk masuk di dalam kegiatan narasi. Jadi teman-teman semuanya tinggal ditambahkan kompetensi lainnya. Nah, contohnya kalau misalnya teman-teman berangkat ke dalam gua, atau misalnya sebutnya speleologi atau speleotem, atau misalnya penelusuran gua. Dan tentunya harus memiliki kompetensi minimal bagaimana caranya mengatur mengatur pergerakan orang yang di dalam gua, contohnya bagaimana turun, ascending, descending, kemudian SRT dan segala macam. Yang kemampuan itu dipelajari di dalam pemanduan geowisata gua. Nah, kemudian geowisata adalah sebagai penambah ketika teman-teman sudah memiliki kompetensi untuk bisa penelusuran gua, ditambah namanya kompetensi geowisata. Itu lebih pas, lebih mantap. Ya teman-teman semuanya memiliki kemampuan untuk bisa membuat narasi apa yang terjadi di dalam perut bumi atau dalam dalam gua. Nanti teman-teman bisa cerita tentang speleotem atau ornamen gua di dalam penelusuran gua. Seperti itu kurang lebih ya, Hafiz ya. Nah, kemudian kalau misalnya apakah di sini juga ada mitigasinya? Ada tentunya, karena saat ini sudah menjadi standar di pemutahiran SKK ini di 2023 sampai 2024 kemarin itu ditambahkan beberapa unit kompetensi. Jadi barangkali nanti saya akan masuk sana ya.
akan saya masuk ke sana. Nanti berkaitan dengan mitigasi, berkaitan dengan unit yang khusus untuk kaum disabilitas juga ada di dalam sana, termasuk pemanfaatan teknologi juga ada. Nah, itulah bagian dari mandatori pada saat penyusunan SKK ini di 2023-2024. Nah, barangkali nanti kalau bisa bicara mitigasi, ada satu unit khusus yang bisa tentang mitigasi. Jadi kembali lagi Kang Hafiz ya, jadi memang ada satu kemampuan teknis Kang. Jadi kalau Kang Hafiz biasa manjat, tentunya Kang Hafiz mesti memiliki kompetensi sebagai seorang pemanjat. Kemudian ditambahkan kemampuan kompetensi untuk membuat narasi, yaitu adalah geowisata. Jadi pas, jadi attach ya. Jadi saling kolaborasi lah seperti itu. Contoh berikutnya misalnya kolaborasi antara teman-teman yang biasa melakukan kegiatan pendakian gunung, yang melakukan kegiatan pemanduan wisata gunung, dan tentunya juga ini harus memiliki kemampuan untuk bisa melakukan interpretasi. Jadi satu sisi teman-teman sudah memiliki kompetensi sebagai pemandu wisata gunung, dan kemudian diakui oleh negara melalui sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh BNSP. Tambah lagi satu kompetensi berkaitan geowisata. Pas lah kalau gitu, untuk saling melengkapi. Barangkali seperti itu ya, Kang Hafiz ya. Siap Kang Neni, atur nuhun. Ya, sami-sami. Oke, silahkan ya. Atau yang menambahkan juga boleh. Mungkin ada Kang Sony, ada Kang Sodikin Budi juga boleh nanti. Izin Kang, Mangga, Pak Udik. izin untuk mitigasi biasanya kan gitu, ada SOP, terus ada rencon biasanya. Rencana kontingensi itu kalau di mitigasi itu ada hitungannya, terus titik kumpulnya di mana gitu Kang. Jadi Ya, eh, tidak hanya mitigasi tapi renconnya juga udah ada. Jadi nanti ada SOP-nya kayak gimana gitu kan. Nah, kan kayak di gunung kalau terjadi apa-apa titik kumpul awalnya di mana nantinya kan gitu kan. ya, Untuk pos aju bisa pos sementara lah ya, ya. gitu. Oke, Mang Odik. Terus Nuhun. Ya, non Mang Odik, Mang Odik. Ini udah apa luar kepala Mang Odik makan karena BPBD ya. BPBD jadi apa ya, bicara tentang SOP, selesai tidak segala macam termasuk contingency. Baik teman-teman semuanya, karena tadi tanya sama Kang Hafiz, apakah ada mitigasi atau tidak, saya kira juga penting, karena ini sudah dimasukkan dalam amanat pada saat pembaharuan SKK ini 2023-2024. Barangkali itu ya. Kalau begitu kita akan masuk ke situ aja barangkali ya teman-teman ya, sebagai pantauan buat teman-teman yang berkaitan dengan SKK yang terakhir atau terbaru atau terkini yang sebenarnya sudah publish ya. Jadi teman-teman bisa bisa download ya, bisa cari di apa di dokumennya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Akan saya tunjukkan ya, kira-kira seperti itu. Barangkali sebelum melangkah ke situ ada pertanyaan lagi? Maka silakan, atau menambahkan juga boleh, silakan kita sharing aja. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Baik teman-teman semuanya, saya lanjut ke, kalau tadi saya bicara tentang batasannya namanya geowisata, kemudian saat ini saya akan masuk ke standar. Jadi kalau sebenarnya ada pertanyaan, kira-kira kalau seorang pemandu itu apa standarnya? Apa kemampuan dia, skill dia, kemudian dari latar belakang pendidikan atau apa? Tertentu itu ada satu standar namanya adalah SKKNI. Saya buka dulu ya SKKNI-nya. Nah ini ya SKKNI-nya, sudah muncul teman-teman semuanya. Nah ini teman-teman bisa cari ya dengan dua cara. Saya sudah upload ya ke situsnya PGWI. Ada nanti teman-teman bisa masuk. Silahkan bisa ketik pgwi.or.id. Kemudian nanti dicari di situ di search-nya bisa cari namanya SKKNI 2024. Ya ini sudah publish, jadi sudah milik nasional dan milik siapapun. Bisa digunakan untuk kebutuhan pelatihan, bisa digunakan untuk kebutuhan sertifikasi kompetensi, dan termasuk bisa juga digunakan sebagai standar untuk dalam teknik dalam pengupahan. Ya, pengupahan misalnya kira-kira seseorang ini memiliki kompetensi seperti ini harus dibayar berapa. Nah, itu ya. Jadi nanti akan masuk ke industri. Nah, ini bisa diunduh ya, teman-teman semuanya. Ada di Kementerian Tenagakerjaan. Yang bisa ketik namanya skk.ini.kemenaker.go.id. Nah, nanti di situ banyak sekali dokumen. Jadi bukan hanya geowisata, termasuk SKKN yang lainnya. Yang terkini itu, yang terbaru itu macam-macam. Ya. Nah, dari sini nanti teman-teman semuanya bisa di-download bentuk dalam bentuk PDF. Untuk yang di terbaru ini, yang terkini ini hampir ada 33 unit kompetensi. Sedangkan di 2019 itu hanya ada 9 unit kompetensi. Nah, kemudian unit yang mana akan kita gunakan dalam kegiatan sertifikasi nanti. Nah, untuk di tanggal 19 nanti akan menggunakan 9 unit kompetensi di yang tahun 2019. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah pemutahiran teman-teman semuanya. Jadi
SKK ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang berlaku seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, supaya tidak ada perbedaan ya. Jadi ada 2 standar nasional. Kemudian siapa saja yang merumuskan? Di antaranya adalah para pegiat, para pemandu, akademisi, ya, praktisi, pelaku industri semuanya kumpul, kemudian membuat sebuah standar namanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dan ini tahun 2019 pernah dibikin. Ini SKK yang pertama yang pernah lahir itu di 2019. Jumlah unit kompetensinya ada 9, nanti saya tunjukkan ya. Kemudian yang terbaru ini saya juga ikut ya di yang terbaru di 2024 ini publish-nya kita kerjakan di 2023 di nomor 56, jumlahnya adalah 33 unit kompetensi. Jadi barangkali nyambung dengan tadi pertanyaan Afis tadi ya, kira-kira ada nggak mitigasinya, ada nggak kontingensinya dan segala macam. Itu ada di dalamnya. Begitu ya. Nah, kemudian ini adalah unit kompetensi ya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan terlihat ya. Bagi yang teman-teman yang pakai HP mungkin mesti di zoom ya. Di zoom. Ya, ini saya membandingkan aja ya. Ada yang tengah, ada yang di tengah, kemudian ada yang sebelah kanan. Yang di tengah ini adalah yang miliknya 2000. Kacamata Pak Denny. Berapa? Udah tua. Pakai kacamata disambung nih. Setelah kali nanti saya share ya, materinya saya share ya. Silakan dibaca. Terus Pak Denny. Ya. Ya, nanti saya share ya ke teman-temannya. Nah, ini teman-teman semuanya, ini adalah namanya adalah standar kompetensi atau pemetaan standar kompetensi. Yang sebelah kiri ya, yang tengahnya itu adalah unit kompetensi. Jadi, apa itu unit kompetensi? Jadi kalau ada pertanyaan, kalau Anda seorang pemandu geowisata itu harus memiliki apa? Harus bisa apa? Harus punya kemampuan skill-nya apa? Punya keterampilannya apa? Memiliki sikap kerjanya apa? Nah, itu diukurnya apa? Dengan melalui unit kompetensi seperti ini. Ada aja di SKP ini ada 2019. Jadi barangkali kalau teman-teman semuanya saya zoom ya, kita bandingkan ya. Jadi pengetahuan buat teman-teman semuanya, apalagi nanti yang akan ikut sertifikasi kompetensi tanggal 19 ya di Pangandaran, jadi akan menggunakan 9 unit kompetensi ini. Yang akan menggunakan 9 unit kompetensi. Teman-teman semuanya itu dari 9 unit kompetensi ini harus kompeten semua. Ya. Dalam kegiatan asesmen itu, tugasnya seorang asesor itu mencari apakah seseorang itu memiliki kemampuan. Jadi ada 3 alat ukur ya, ada skill. Skill itu lebih ke keterampilan. Apakah dia terampil nggak melakukan kegiatan pemanduan geowisata? Keduanya, apakah dia mampu nggak membuat narasi, memiliki kemampuan pengetahuan. Kemudian yang terakhir itu adalah sikap kerja. Ya, sikap kerja itu berkaitan dengan kemampuan dia bisa menampilkan dirinya di depan tamu nanti di depannya. Contohnya misalnya tentang grooming. Grooming itu lebih ke penampilan, kemudian datang tepat waktu, santun, sangat membantu dan segala macam. Itu berkaitan dengan sikap kerja. Nah, kemudian teman-teman semuanya, saya ingatkan lagi buat yang akan ikuti tanggal 19, di 9 unit kompetensi ini teman-teman mesti kompeten. Ya. Nah, bagi teman-teman yang pernah ikut kegiatan sertifikasi kompetensi untuk pemandu wisata lokal, pemandu wisata city tour, atau pemandu wisata overland, ini barangkali sudah biasa, sudah terlihat sama kurang lebih unit kompetensinya. 1, harus memiliki kemampuan untuk bisa menyusun rencana perjalanan geowisata. Jadi kebayangkan, jadi kalau misalnya kita ketemu tamu, saya punya waktu 1 hari di Pangandaran, tolong bikin dong itinerary-nya. Nah, ini yang unit kompetensi pertama ini produknya adalah itinerary. Teman-teman harus mampu membuat program perjalanan, harus mampu membuat itinerary. Ya, durasinya berapa lama, kemana, temanya apa. Kemudian kalau misalnya tamunya kebelet pipis toiletnya ada di mana. Kemudian tamunya tidak suka makan pedas, berarti restorannya pilih yang mana, dan segala macam. Jadi dalam itu ada amenitas, aksesibilitas, atraksi, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, teman-teman harus memiliki kemampuan menyiapkan perangkat perjalanan. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya melakukan kegiatan pemanduan geowisata itu dengan kegiatannya, misalnya body rafting misalnya, berarti body rafting, apa yang harus disiapkan? Kesiapan keselamatan mesti dibawa. Ada si life jacketnya mesti dibawa, helm dipakai, kemudian sepatunya khusus, kemudian knee pad dan segala macam dipakai semua. Nah, itu berkaitan dengan menyiapkan perangkat perjalanan untuk safety. Dan kemudian berikutnya kalau misalnya teman-teman perlu ada alat peraga, contohnya misalnya agak susah, misalnya saya cerita sesuatu yang kira-kira bendanya itu nggak ada, berarti mesti ada bendanya.
Ya, bendanya kita bawa sebagai model. Atau yang keduanya, perlu juga ada satu alat bantu yang sifatnya adalah di print atau diperlihatkan. Apakah itu peta, apakah itu bentuk morfologi, melalui foto, gambar, ya, poster, segala macam. Bisa. Jadi teman-teman semuanya harus mampu untuk menyiapkan perangkat perjalanan. Kemudian tidak kalah pentingnya, di unit yang ketiga, menyiapkan informasi geowisata. Teman-teman di sini kalau ketika sudah melakukan pemanduan harus mampu untuk bisa melakukan interpretasi. Contohnya kalau misalnya kita berdua rafting di Sijulang, ada tamu kan tanya, kok ada gua bau, gua bau itu, kenapa kok ada guanya di sini, kenapa bentuknya besar sekali, di dalamnya ada apa, ornamen itu apa, dan segala macam. Nah, itulah kemampuan teman-teman semuanya untuk bisa memberikan interpretasi atau bisa melakukan tafsiran. Berbeda dengan memberikan informasi. Ya, kalau memberikan informasi, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan berangkat suatu tempat, pastikan semuanya keselamatan dan keamanan sudah disiapkan semua. Nah, itu adalah informasi ya. Kalau interpretasi beda lagi. Contohnya kalau misalnya pertanyaan, kenapa kok si namanya Sijulang itu memanjang, kemudian si sungainya itu ada dinding kiri kanan itu terjal sekali. Berarti menurut saya, menurut interpretasi yang saya baca di beberapa jurnal penelitian, bahwa Sijulang itu dulunya terbentuk adalah gua kars. Nah, karena sering waktu, rubuh si guanya, kemudian terbentuklah namanya lembah yang sangat dalam sekali. Nah, itu interpretasi ya teman-teman semuanya. Contoh berikutnya, kenapa kok banyak air terjun yang muncul di sana, kenapa kok ada ornamen, ada curug dan segala macam. Nah, itu juga adalah bagian dari kegiatan interpretasi. Dari mana kita cari informasi seperti itu? Dari jurnal. Karena saat ini kan banyak ya, banyak informasi berseliweran, termasuk di Google juga bisa dicari oleh teman-teman semuanya. Begitu ya. Termasuk melakukan pemanduan tentunya harus mampu bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyampaikan informasi, bagaimana kita menggerakkan tamu, ya kemudian mengatur durasi, itu melakukan pemanduan yang mungkin perjalanan, kemudian tadi melakukan interpretasi juga harus bisa. Jadi barangkali teman-teman semuanya nanti tanggal 19 itu akan diuji itu. Kalau misalnya saya seorang asesor, kemudian saya ingin melihat kemampuan seseorang itu tentunya dengan cara yang paling mudah adalah melakukan demonstrasi. Kang Ipik, coba Anda melakukan kegiatan pemanduan geowisata. Tamu saya itu ingin rafting. Nah, Kang Ipik silahkan ceritakan apa yang menarik dengan nama Isjula. Nah, Kang Ipik cerita. Nah, dalam cerita itu nanti di dalamnya ada interpretasi. Nah, kemampuan seperti itu nanti akan dicoba, dicari kira-kira apakah Kang Ipik memiliki kemampuan seorang pemandu geowisata atau tidak. Begitu ya kurang lebih ya. Nah, kemudian ada unit juga, unit lainnya adalah melaksanakan kegiatan berwawasan konservasi alam dan budaya. Paling gampang apa? Mengatur pergerakan, kemudian tidak boleh nyampah. Kemudian karena di sini melakukan kegiatan konservasi alam dan budaya, ada kata kunci budayanya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya kalau misalnya makan, pakailah makanan tidak usah dibungkus menggunakan plastik. Bisa dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang. Nah, seperti itu yang berkaitan konservasi. Kemudian berikutnya ada yang namanya menerima balik, yang juga berkaitan dengan menerima keluhan. Ini juga penting, karena ini sudah bagian dari kegiatan pemanduan. Nah, ini teman-teman semuanya juga harus paham tuh kira-kira kalau misalnya ada tamu, kemudian dia mulai mengeluh, kemudian mengatakan bahwa saya ingin pulang, ya itu bagaimana tindakan Anda sebagai pemandu. Atau misalnya ketika berjalan ada kakinya terkilir, atau misalnya terpleset, dan segala macam. Nah, itu nanti ketemu dengan namanya kontingensi, tapi sebelumnya juga dijelaskan ada namanya adalah mitigasi. Dan terakhir adalah melakukan pemanduan geowisata dan mengubah yang bidadari. Ini sifatnya umum. Nah, ini 9 unit kompetensi ini akan di-asesmenkan, akan dicari itu apakah teman-teman memiliki nggak 9 unit kompetensi ini. Kalau misalnya teman-teman semuanya ketika dicari buktinya ada, semuanya lengkap, insya Allah akan diberikan rekomendasi kompeten. Gitu ya. Jadi bukan bentuknya ujian salah dan benar, ya tetapi ada tugas asesor itu mencari kira-kira teman-teman terbukti nggak memiliki kemampuan 9 unit kompetensi. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi saya sudah share di grupnya Uji Kom Pangandaran ada 9 unit kompetensi. Jadi bukan dihafalkan ya, jangan dihafalkan nomor unitnya ya, tidak akan keluar tuh. Tapi dihafalkan secara prinsip. Nanti di situ ada namanya ada aspek kritis. Jadi aspek kritis itu paling penting buat teman-teman untuk bisa dipahami. Jadi kalau aspek kritis itu kalau misalnya ada satu bentuk pekerjaan dilakukan oleh seseorang ya secara individu. Contohnya kalau misalnya Anda diminta untuk menerbangkan pesawat, berarti sudah bisa untuk menerbangkan pesawat, tapi ketika akan mendarat, dia tidak tahu bagaimana caranya menurunkan roda. Nah, itu sudah termasuk aspek kritis. Nah, itu yang penting. Gitu ya, teman-teman semuanya ya, dengan unit kompetensi. Nah, ini izin ya, teman-teman semuanya barangkali
Ini saya bandingkan dengan unit kompetensi yang terbaru atau terkini di 2024. Jadi nanti untuk besok di tanggal 19 di Pangandaran nanti akan menggunakan 9 unit kompetensi ini. Tapi ini barangkali sebagai pengetahuan buat teman-teman semuanya. Jadi untuk di 2023 kami sudah melakukan beberapa update ya, termasuk memunculkan unit-unit kompetensi yang terbaik, yang terbaru, yang sebelumnya belum pernah ada. Nah ini kan saya share juga buat teman-teman semuanya ya. Ya, mau melakukan balik, melakukan pelaporan, melakukan promosi dari keunggulan destinasi, mau tidak materi reputasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini ada juga muncul namanya mitigasi, melakukan kegiatan mitigasi. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, ada nggak satu unit kompetensi yang berkaitan melakukan mitigasi? Ada di sini, di 2024. Tetapi kalau untuk kegiatan sertifikasi nanti di tanggal 19, 22, 23, dan 29, 30, akan tetap menggunakan 9 unit kompetensi ini. Karena skema yang dimiliki oleh LSP itu masih menggunakan skema yang lama di 2020. Gitu ya teman-teman semuanya. Mangga silakan balik ke pertanyaan. Nah ini teman-teman semuanya bocoran nih, bocoran buat teman-teman semuanya akan melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi. Jadi kalau seseorang yang disebut kompeten itu setidaknya itu memiliki 3 kemampuan. Satu, dia itu memiliki pengetahuan, dia paham tuh bisa melakukan kegiatan interpretasi, gitu ya. Kemudian keduanya itu adalah keterampilan kerja atau skill, mampu melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, melakukan pemanduan, berbahasa dengan baik, komunikasi jelas, kemudian mampu mengatur durasi perjalanan, mampu mengatur pergerakan, safety, segala macam sudah dilakukan juga semua. Nanti berkaitan dengan keterampilan. Kemudian terakhir berkaitan dengan attitude atau sikap kerja, kemampuan untuk menampilkan sikap tingkah laku yang impresif, ya. Santun, bahasanya bisa mudah dimengerti, kemudian sangat membantu, kemudian dia juga paham nih kalau misalnya ada masalah seperti apa. Nah itu berkaitan dengan sikap kerja. Jadi alat ukur menjadi seorang pemandu geowisata diantaranya ada 3 ini, knowledge, skill, dan attitude. Ada pengetahuannya, ada keterampilannya, dan terakhir berkaitan dengan sikap kerja. Akan muncul semua. Jadi barangkali buat teman-teman yang sudah terbiasa mandu, udah ketemu lah seperti inilah. Ya. Nanti tinggal ditambahkan dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi kerja. Ada tuh. Melakukan pekerjaan tidak satu kali, bisa 2-3 kali pekerjaan sekaligus. Ada. Kalau misalnya menggunakan lagi, ada berapa pekerjaan, tapi yang terbiasanya dengan menggunakan A, ternyata kita harus menggunakan B, ada juga. Atau misalnya kita paham dengan SOP, ada juga. Begitu ya barangkali ya teman-teman semua. Sebutnya ada kedalaman dimensi. Baik teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi ke unit kompetensi. Jadi barangkali juga tadi ada pertanyaan di grup. Tolong di-share dong materinya. Nah ini materinya ini. Jadi materinya itu di dalamnya adalah unit kompetensi. Kalau tadi saya katakan, kita masih menggunakan yang 2019, ada 9 unit kompetensi. Kemudian di dalam unit kompetensi itu, di dalamnya itu ada formatnya adalah strukturnya seperti ini. Ada kode unit, judul unit, deskripsi, ada elemen kompetensi, ya. Kemudian ada kriteria kerja, ada batasan variabel, ada panduan penilaian, ada aspek kritis. Jadi ya, ini adalah sebuah struktur yang namanya unit kompetensi. Nah, di sini teman-teman akan bisa lihat, nanti bisa dibaca pengetahuan yang mesti miliki apa. Oh, ternyata berkaitan dengan penggunaan daya tarik geowisata, tentang keragaman geologi, mineral, batuan, segala macam. Nah, teman-teman bisa belajar dari sekarang. Gitu kurang lebih. Baik, teman-teman semuanya. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini, barangkali teman-teman semuanya ya. Jadi nanti, makanya kan butuh tempat, itu adalah melakukan kegiatan pra-assessment. Nah, untuk kegiatan 19, itu akan menggunakan, dan termasuk 19, 22, 23, 29, 30, akan menggunakan pemberkasan secara print ya. Jadi, saya sempat menginformasikan kepada teman semuanya bahwa kita itu akan menggunakan sistem digital. Ternyata ada kebijaksanaan dari pihak LSP, kita akan kembali menggunakan pemeriksaan secara manual atau menggunakan print. Jadi makanya untuk seluruh data informasi seperti persyaratan, KTP, CV, itu bisa digabung semuanya dalam satu lembar. Kemudian ada persyaratan berikutnya, yaitu diantaranya harus memiliki sertifikasi kompetensi, pernah mengikuti kegiatan pelatihan ataupun bukti kerja berupa surat dari perusahaan ataupun dari pemberi kerja. Nanti saya tunjukkan ya kira-kira seperti apa. Nah, kemudian untuk proses asesmennya bisa seperti ini. Jadi nanti teman-teman semuanya akan diarahkan untuk praktek. Jadi contohnya kalau untuk 10 ASESI itu peserta ya, akan berhadapan dengan satu asesor. Dan kemudian asesor biasanya ada satu pendekatan dengan tekniknya adalah observasi. Ya, observasi itu dengan cara
melihat secara langsung untuk mendapatkan bukti secara langsung. Jadi bukti itu ada dua, ada bukti langsung, bukti tambahan. Sorry, ada tiga ya, bukti langsung, bukti tambahan, dan bukti tidak langsung. Nah, ini biasanya dengan metode seperti ini akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Bila mana buktinya hanya sekedar sertifikat pelatihan atau tidak terpenuhi, biasanya asesor akan mengarahkan menjadi metodenya metode observasi seperti ini. Jadi teman-teman nanti akan praktek pemanduan. Ingat ya, nanti kata kuncinya pada saat melakukan pemanduan itu minimal ada 3 tahap. Satu adalah perkenalan, briefing ya. Kemudian melaksanakan kegiatan, kemudian menutup kegiatan. Begitu ya tahapannya. Kira-kira buat teman-teman yang sudah bisa mandu udah paham lah seperti ini. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, inilah kebijakan-kebijakan yang kira-kira yang ada di pemerintah saat ini. Geowisata didukung oleh pemerintah nggak? Ya didukung ya, karena di sini sudah ada yang namanya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya isinya tentang pedoman teknis pengembangan geopark. Karena pengadaan termasuk didorong menjadi geopark. Jadi ternyata geowisata banyak disebut ya. Jadi pengelolaan geopark sebagai destinasi geowisata itu harus memiliki pemanduan geowisata di geopark dilakukan oleh pemandu geowisata dan pemandu wisata lokal yang telah tersertifikasi. Itu kata kuncinya, tersertifikasi. Jadi artinya teman-teman semuanya tinggal satu langkah lagi. Sudah menjadi seorang pelaku pemandu geowisata, tinggal satu langkah lagi disertifikasi. Begitu ya, barangkali ya teman-teman semuanya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, silakan kita akan diskusi dulu barangkali. Biar nggak bosan. Silakan barangkali teman-teman. Wah, di sana ada nih. Oke, kali ini saya mau tanya kalau timeline-nya yang benar ada laut dulu atau danau dulu. Oh, ini pertanyaan kaitannya apa konteksnya? Oh, ini yang tadi ya. Oke, ini barangkali ini tadi mundur ya. Ini ada pertanyaan dari Kaunisa Kalda Safira ya. Ini ada pertanyaan Kang, kalau tanya kalau timeline-nya itu benar itu adalah dulu atau danau dulu. Nah, ini berkaitan dengan Cekungan Bandung barangkali ya. Jadi kalau kita tarik sekitar 30 juta tahun yang lalu di Oligocene, jadi Jawa Barat bagian barat ya, Serikara Barat itu dulunya dengan air laut. Buktinya apa? Kita ketemu dengan namanya adalah batu gamping. Ketemunya dengan batuan koral yang muncul di permukaan bumi. Dan kemudian sebagian besar di Jawa bagian tengah dan Jawa Timur itu masih tenggelam di bawah permukaan laut. Kemudian sering waktu, kemudian terjadi pengangkatan, dan sekitar 5 juta tahun lalu, ya full semuanya sudah muncul semuanya, menjadi bentuk sekarang, baru terjadi danau. Begitu kurang lebih ya. Oke, nah makasih nih Kang Sony Rozali juga, interpretasi juga menarik, jadi artinya sifatnya harus menghibur. Nah inilah keterampilan teman-teman nih, ya. Ada keterampilan teman-teman. Kalau membaca dalam bentuk teks malah tidak menarik ya, teman-teman silahkan nanti membuat gaya masing-masing, cara teknik interpretasinya. Oh, interpretasi itu melukis dengan kata-kata. Ya, setuju Kang. Nah, kemudian ada lagi yang sering mendapat wisatawan yang tertarik dengan kebumian, jadi makin semangat belajar terus tenaga wisata tuh, Kang Wipri. Enggak, silakan teman-teman, ada pertanyaan silakan. Ada tambahan juga boleh. Dari Pak Sodikin Kudi, silakan barangkali ada menambahkan. Lanjut dulu Andeni, sok aja. Oke. Oke, baik. Teman-teman, barangkali ada pertanyaan? Assalamualaikum, teman. Maaf kalau teman jadi guide atau porter, gunung yang sering kita abaikan adalah sampah. Kang, tolong untuk jelaskan juga. Oh, tentang sampah. Ya, itu penting ya. Nah, itu sudah standar lah, SOP lah buat teman-teman semuanya, apalagi seorang pemandu profesional yang sudah akan ikut kegiatan sertifikasi, sudah paham tuh bagaimana caranya mengelola sampah. Ya, itu juga penting. Jadi, artinya teman-teman semuanya sudah diarahkan yang mengenai SOP. Nanti berkaitan dengan aturan yang ada di pengelolaan ya. Contohnya kalau teman-teman yang biasa bawa tamu ya naik gunung, itu sudah ada satu SOP di pengelolaan itu, diantaranya adalah sampah itu dihitung, ya barang itu dihitung, jumlah yang akan berangkat dan kemudian akan turun dihitung. Jadi itu sudah ada satu SOP yang dimiliki oleh para pengelola di wisata gunung ya, yang khususnya ada di bawah naungan Taman Nasional. Kak, mau nanya, kalau situs Ciburuy apakah salah satu danau purba Bandung? Nah, menarik tuh. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Situs Ciburuy, kapan tuh terbentuknya? Apakah itu masih bagian dari Danau Bandung Purba ataukah buatan? Ayo dicari tuh informasinya. Ada tuh, ada beberapa informasi. Teman-teman pada larang nih bisa cari informasi. Karena kalau kita lihat cek itu ada dam, ada yang dibikin. Jadi artinya
ada upaya manusia untuk membuat bendungan. Kebutuhannya apa? Ya itu tadi ya, karena air itu sangat penting untuk manusia. Makanya dibutuhkan sebagai sumber daya untuk energi dan termasuk sebagai bahan baku untuk minum ya. Jadi bisa jadi bahwa ini Siwurui adalah memang dulunya tidak ada danau, tapi bentuk cekungan. Cekungan tersebut dimanfaatkan oleh ya. Saya kira nanti bisa cek ya, nanti ada beberapa literatur di Belanda yang mengatakan bahwa itu memang bendungan yang bikin. Ya, tapi dasarnya sudah ada, cekungan sudah ada, mata airnya sudah muncul di situ. Silakan barangkali teman-teman. Ada pertanyaan juga boleh, silakan. Saya lagi ya, jadi teman-teman semuanya. Jadi khusus buat teman-teman yang Pangandaran nanti kan tanggal 19 akan ikut kegiatan sertifikasi kompetensi. Jadi mohon maaf saya tidak bisa hadir memberikan materi langsung di lapangan. Untuk KBP kemarin kita sudah ya tanggal 15 ya Pak Itang ya. Bagus ya kemarin kita sudah. Nah untuk ya betul. Nah untuk teman-teman Pangandaran saya tidak terlalu khawatir lah karena sudah aktif lah menjadi pemandu wisata di sana. Yang tugas saya berikan ke teman-teman saya semua itu adalah tentang narasinya. Ya, jadi kalau untuk keterampilan, Masya Allah, teman-teman sudah memiliki keterampilan menjadi seorang pemandu. Yang berikutnya, langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya merangkaikan narasinya. Nah, itu yang paling penting. Gitu ya, teman-teman semuanya. Nanti di slide saya terakhir nanti akan saya bacakan atau saya share gimana tuh cara mencari narasi ya. Cara mencari narasinya apa. Oke, barangkali pertanyaan. Kita tutup di pukul 5 ya, ini 16.43. Jadi kurang lebih ada hampir 20 menit lah. Ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Lanjut, lanjut aja Pak Denny, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi khusus untuk tanggal 19, 20, 22, 23, 29, dan 30, Pangandaran, KBP, Kota Bandung, Majalengka, Kabupaten Bogor, itu akan melaksanakan kegiatan asesmen, kegiatan sertifikasi kompetensi. Nah, ini ada 3 formulir. Barangkali nanti saya akan bicara teknis ke tim lokal ya, soal Kang Ipki dan kawan-kawan. Ya, ini formulir ini mesti diisi ya. Ada PL1, ada buku induk, ada PL1 yang perlu diisi terlebih dahulu. Ya, ini bagian dari kegiatan asesmen. Tapi mau dipastikan persyaratan sudah lengkap semua. Nah, ini kegiatannya nanti seperti ini, saya sudah sampaikan juga. Jadi nanti teman-teman alat bantunya bisalah bikin poster ataupun bikin apa sebagai alat bantu pada saat melakukan pemanduan. Nah, ini teman-teman semuanya, kita akan masuk ke persyaratan teknis. Jadi, satu, ya, karena ini sifatnya di print semua, pastikan bahwa biodata, CV, ijazah, KTP digabung semua, kemudian di print dalam ukuran A4. Selembar 2 lembar cukup ya, jangan banyak-banyak ya. KTP-nya ukuran KTP aja ya, jangan jadi print segede A4 ya, nggak perlu. Kemudian pas foto ukuran 3x4 perlu ya, ini di print ya, dicetak dengan latar warna merah, 3 lembar. Nah, kemudian ini sering jadi pertanyaan buat teman-teman pilihan persyaratan teknis. Di sini persyaratan teknis itu ada pilihannya adalah apakah teman-teman memiliki 1 sudah cukup. Akan lebih baik ditambahkan lagi 2, akan lebih baik lagi tambahkan 3. Tapi kalau misalnya saya punya 1 sudah selesai. Itu pilihan kan, jadi sertifikat pelatihan geowisata atau surat bukti kerja minimal 3 tahun dan terkini. Dan bukti pemandu geowisata minimal 3 kali kegiatan. Terkini juga ya, misalnya 2022, 2023, 2024. Gitu kurang lebih. Ini jadi pilihan ya teman-teman semuanya ya. Jadi juga sering pertanyaan tuh, apakah nanti 2 dan 23 harus dipenuhi? Ya silakan, kalau teman-teman punya silakan diisi. Kemudian terakhir, di surat rekomendasi nanti dari pihak pengurus akan membantu untuk membuat surat rekomendasi. Nanti dalam itu rekomendasi. Merekomendasikan nama-nama ini yang sudah terpenuhi persyaratannya untuk dilanjutkan kegiatan sertifikasi kompetensi. Gitu ya teman-teman ya. Akan saya butuh nama-nama. Nah, ini adalah kegiatan sertifikasi menggunakan pemeriksaan cetak atau print, asesi peserta hadir 30 menit sebelum pelaksanaan. Dan juga penting ya, karena memang kalau biasa di lapangan, wah saya mau biasa celana pendek lah. Nah, untuk kegiatan besok diupayakan menggunakan baju formal lah. Kalau nggak punya celana pendek, pinjamlah celana pendek. Ya, jangan pakai sarung, pinjam celana panjang ke teman. Kalau saya nggak punya kemeja, carilah kemeja ke saudara. Gitu ya. Pakai baju formal, kemeja, celana panjang, dan sepatu ya, jangan pakai sendal ya. Jadi menandakan bahwa ini teman-teman memiliki kompetensi, memiliki sikap kerja yang baik. Kemudian berikutnya mengikuti kegiatan sertifikasi sesuai arahan panitia PIC. Kemudian bila persyaratan misalnya yang teknis tidak terpenuhi, tidak bisa dilanjutkan. Jadi artinya teman-teman kalau tidak bisa menghadirkan ini ya, yang pilihan persyaratan teknis dan ini yang di atas, ini tidak bisa lanjut.
Itu kurang lebih ya, teman-teman ya. Baik, ini adalah slide saya terakhir. Saya kira sudah cukup ya pemaparan saya. Jadi mudah-mudahan mulai sedikit terbuka ya buat teman-teman semuanya bahwa geowisata itu berkaitan dengan narasi yang berkaitan dengan peristiwa alam, bentang alam, ya kemudian fitur bumi, kemudian proses dinamika yang sedang terjadi saat ini, dan bahkan sesuatu yang menarik yang kira-kira perlu untuk dikaji ulang untuk dilihat bahwa ini ada sebuah peristiwa kemudian bikinnya narasi menjadi menarik dengan temanya tema geowisata. Barangkali itu ya teman-teman semuanya. Silakan kita akan masuk ke tanya jawab, masih ada waktu sekitar 15 menit lah barangkali sebelum kita tutup di pukul 5. Monggo silakan. Silakan barangkali. Saya coba bertanya Pak Denny. Enggak. Ya, terkait dengan peserta kami yang di Pangandaran, itu kan tidak seluruhnya punya latar belakang dari organisasi kepemanduan tuh. Karena kita ingin memetakan wilayah sesuai wilayah apa tuh yang dilakukan oleh pemerintah tentang kawasan atau gugusan geopark yang ada di Kabupaten Pangandaran. Kita koordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk menjaring teman-teman yang setidaknya mereka berada di wilayah-wilayah tersebut gitu. Tapi pada kenyataannya tidak seluruhnya tercover gitu. Padahal kebutuhan kita besar sekali untuk teman-teman yang ingin ikut dalam sertifikasi ini, Pak Denny. Nah, yang jadi kendala kami ini banyak keraguan dan kekhawatiran, termasuk saya sendiri sebetulnya walaupun sudah punya latar belakang kepemanduan juga tentang teknis nanti wawasan pengetahuan tentang geologi kebumian dan lain-lain ini mereka agak minder gitu Pak. Ya, Saya ya. cara meyakinkannya gimana ya itu teman-teman Ya, kasihan gitu. Saya bilang udah ikut aja yang penting besok kita bantu lah ya. semampuan kita yang penting ada dasar-dasar yang sudah kita pahami dulu. Mungkin itu dulu Pak Denny minta tips dan dorongan moral lah kepada teman-teman spiritnya supaya mereka untuk semangat tentang ini gitu. Terima kasih. Ya, non Kang Ipik, barangkali ya buat teman-teman semuanya gini aja Kang Ipik, nanti saya ada beberapa informasi bahan-bahan narasi ya, nanti saya share ke teman-teman ya. Tapi bukan dihafalkan ya, tapi nanti silakan teman-teman semuanya cari itu benang merahnya apa, bikin poin-poinnya. Kemudian nanti sebagai bahan dasar pada saat melakukan ya ini ya demonstrasi pemanduan nah, seperti itu kurang lebih. Itu Kang Ipik ya, nanti saya share ya. Ada tuh, ada. Ya, siap. Ada tuh. Terima kasih banyak. Nah, kemudian yang keduanya, teman-teman mulai dari sekarang masih ada waktu ya, sekitar 2 hari. Dari sekarang silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Bisa yang berkaitan dengan cerita rakyat, bisa berkaitan dengan mitologi, bisa berkaitan dengan apa? Dengan flora fauna juga bisa, atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar. Bisa seperti itu. Jadi bukan berarti teman-teman harus menjadi seorang ahli geologi itu belajar dulu, nggak perlu seperti itu. Jadi ada beberapa informasi yang berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan flora fauna yang khusus ada di sana itu yang terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu ya. Nah, boleh cari tuh, cari dari orang tua atau cari dari informasi melalui pengetahuan masyarakat atau wawancara segala macam. Bisa lah ya. Bisa dicari seperti itu. Contohnya ada di Pangandaran barangkali ada ya Kang Ipik ya, misalnya ini ada satu tempat yang berkaitan dengan asal-usul cerita rakyat misalnya. Ada barangkali ya. Nah, itu juga boleh cerita seperti itu. Nah, teman-teman semuanya nanti akan dibikin simulasi pura-puranya menjadi seorang pemandu. Nah, dalam tahapan pemanduan seperti biasa rekan dulu perkenalan. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Denny Sugandi. Saya seorang pemandu geowisata yang bekerja untuk perusahaan Anu. Hari ini kita akan jalan-jalan geowisata. Nah, kemudian jelaskan aturan hari ini karena kita akan memasuki wilayah yang cukup sulit untuk dilalui, makanya mohon kepada teman-teman semuanya memastikan menggunakan sepatu, ya kemudian alat bantu dan segala macam. Itu berkaitan safety dan seterusnya. Kemudian bacakan tadinya kita akan kemana. Dan kemudian nanti teman-teman semuanya diminta untuk membuat interpretasi, membuat sebuah cerita atau storytelling. Bisa berkaitan dengan cerita rakyat, bisa berkaitan dengan mitologi, bisa berkaitan dengan nah, ini ya flora faunanya, binatang apa yang menarik di sini, kemudian makanan apa, kuliner juga bisa, berkaitan dengan kuliner juga bisa, yang dipengaruhi oleh benda alam. Jadi makanya geowisata saat ini ya sangat longgar sekali sebenarnya. Jadi ada budaya yang dipengaruhi oleh benda alam. Itu kurang lebih, Kang Ipik. Bisa lah sebenarnya buat teman-teman. Siap. Terima kasih masukan. Oke.
Mau silakan Lanjut. teman-teman semuanya, masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan barangkali. Menambahkan juga boleh, silakan. Pak Ketua, Pak Poniman, barangkali ada yang mau disampaikan juga, silakan. Itu dari Ketua PPWP juga ada Oh, di silakan. Silakan Kang, Kang Poniman, silakan. Oh itunya masih mute Kang. Amplifiernya masih paring. Nyalain dulu Kang itunya. Suaranya itu masih ditutup. Ya, Pak Poniman, itu mikrofonnya diklik. Masih. Masih belum diklik tuh. Oke, udah. Udah Ya. silakan. Oke. Saya kan di Cagar Alam nih, Kang Denny. Ya. Banyak tamu nanya, kan ada banyak gua di Cagar Alam ini. Ya. Saya suka jelasin bahwa terjadinya gua di pinggir pantai itu sama abrasi air laut. Kan dulu tenggelam beberapa juta tahun yang lalu. Nah, kenapa sekarang guanya di atas, lautnya di bawah? Apa lautnya yang surut? Apa daratannya yang naik? Itu sering Sok. tanya gitu. Saya pengen tanya gitu. Cuma saya jawab begini. Mungkin kenapa daratan ini ada di atas? Karena ada tenaga endokrin dari dalam bumi. Mungkin Pulau Jawa ini terangkat, bukan harus lautnya yang surut. Itu jawaban saya begitu. Apakah itu betul apa enggak gitu? Terima kasih. Ya, menarik tuh. Siapa yang mau jelasin tuh? Kemarin ikut kegiatan pelatihan waktu di KPP ada tuh diceritain. Kang Itang mana? Kang Itang. Ada oke Kang Itang, silahkan. Siap Kang, mungkin sedikit nih hasil kemarin. Itu kalau untuk lempengan Australia dan Indonesia itu kan bukan beradu. Australia mendorong lempengan ke atas gitu ya. Oke. Jadi Pulau Jawa itu agak naik kayak Batata, terus Teguran Traupa bisa naik 700 meter ya di atas permukaan laut dengan apa berapa juta tahun, 30 juta tahun mungkin ya. Sekitar itulah mungkin penjelasannya, jadi kedorong ke atas itu daratannya. Jadi ada batuan di atas 700 meter, padahal itu batuan lautan gitu. Begitu Kang. Makasih. Ya, Pak Itang dites, Pak Itang. Baik, Kang Poniman. Jadi gini, Kang. Jadi saya juga bisa share nanti ya. Saya cari lah itu ada. Jadi gini kurang lebih. Karena kalau Jawa Jawa Barat khusus Jawa di bagian selatan itu berhadapan langsung dengan samudra. Dan kemudian kalau kita tarik lagi sekitar 200 km ke arah selatan, di situ ketemu dengan namanya adalah zona penunjaman. Sebenarnya zona penunjaman. Jadi ada lempeng tektonik Indo-Australia, lempeng samudra, menyusup di bawah Pulau Jawa. Namanya adalah subduksi. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita tangan kita bergerak ya, yang dari selatan bergerak 7 cm per tahun, kemudian menyusup Kang di bawah Pulau Jawa. Apa yang terjadi? Akhirnya didorong. Ketika terjadi dorongan seperti ini, akibatnya apa? Terjadi pengangkatan, sebenarnya pengangkatan tektonik. Nah, kalau tadi Pak Poniman bilang bahwa ini aja pengangkatan, siapa yang angkat? Kualoh murid diangkatnya, diangkatnya oleh kegiatan peristiwa tektonik. Nah, kemudian dulunya kalau kita ketemu dengan batu gamping, kalau ketemu batu terumbu, ya atau disebutnya adalah batu kapur, itu menandakan adalah ada di bawah permukaan laut, Kang. Jadi kalau kita lihat di pantai modernnya Pangandaran saat ini, kan ada terumbu karang, ada di bawah laut ya. Nah, kalau kita lihat di daerah, namanya gua apa, Kang, yang di Cakaralam, kan? Ada Gua parah. gua para, Gua ya, parah. gua para segala macam, dulunya di bawah laut, Kang. Karena tadi diangkat, didorong, akhirnya dia terangkat naik ke permukaan. Dan ketika sudah muncul di permukaan, akibat hujan, akibat ada air tanah dan segala macam, akhirnya terjadi namanya proses pelarutan. Nah, proses pelarutan itu kita bayangkan seperti balok es, kemudian kita kasih tetesi dengan air panas, akhirnya terjadi lubang-lubang, Kang. Nah, di dalam lubang bawah tanah itu akan saya bertemu, kemudian membentuk namanya adalah sungai bawah tanah. Jadi makanya sungai bawah tanah ini sebagai dasar yang namanya sebutnya gua. Jadi kalau kita ketemu, itu menandakan dulunya adalah sisa dari sungai bawah tanah. Nah, di Cagar Alam banyak situs, Kang. Nah, akan juga nanti bisa cerita tentang situs yang ada di Cagar Alam. Situs dengan Cagar Alam. Nah, kalau kita geser lagi ke selatan, Kang, itu beda lagi batuannya. Bukan batu kapur, bukan batu gamping atau batuan sedimen karbonatan ya. Tapi kita ketemu dengan gunung api purba, Kang. Jadi ada gunung api zaman dulu itu sekitar 20 juta tahun lalu ketika ini ada di batas laut.
gunung api ini aktif, gunung apinya gunung api bawah laut, sekarang sudah tidak aktif lagi. Itu ada di Kang di bagian selatan, makanya batuannya beda, lebih hitam dan lebih keras. Ada setik basaltik itu batuannya. Ada impleksinya juga ada di daerah sana. Jadi kalau akan nanti jalan-jalan lagi sampai ke ujung, nanti ketemu dengan batuan itu. Gitu Kang, kurang lebih Kang. Kang Boniman. Ya, makasih Kang Denny. Kang Boniman bisa cerita itunya Kang, bisa cerita tentang Budaya. Iya Kang, ada di situ kan ada situs apa Kang? Batu Kalde. Batu Batu Kalde, Kalde. ya Batu Kalde Kang. Ya, siap, siap Kang Denny. Banyak ceritanya Kang, mangga Nun. Siap. Atur nuhun Kang Denny. Ya, sami-sami Kang Kang. Boniman. Baik teman-teman, barangkali yang tanyakan lagi, masih ada waktu 3 menit, 3 menit. Ya, silahkan. Yang menambahkan juga boleh, silahkan, jangan saya aja ya. Kita share ya. Silakan teman-teman, silakan. Ada yang menambahkan boleh. Enggak, silakan. Oke ya. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kalau agak susah nggak keluar pertanyaan dari ini, nanti boleh sampaikan nanti di grup WA, di grup PGWI boleh, di grup Ujikom Pangandaran juga boleh, atau di grup-grup yang lain yang masih terafiliasi dengan PGWI juga boleh. Jadi kalau boleh saya simpulkan hari ini, jadi kita ketemu bahwa yang namanya geowisata itu adalah wisata yang kaitannya adalah berkaitan dengan informasi ataupun narasi khusus tentang proses dinamika bumi, ya kemudian kita ketemu laut, ada tsunami, mitigasi bisa kita ceritakan, kemudian bencana juga bisa kita ceritakan, dan termasuk fitur-fitur yang muncul saat ini seperti gua, kemudian ada sungai, ya seperti ada sungai Sejulan di Pangandaran. Nah kemudian berikutnya, besok kita akan ketemu dengan 9 unit kompetensi sebagai standar melakukan kegiatan asesmen. Jadi teman-teman harus mampu bagaimana caranya bikin itinerary. Jadi barangkali nanti ada pertanyaan, silakan Anda bikin itinerary dengan durasi waktu setengah hari, kemana aja. Dan kemudian bisa mendapatkan informasi apa, atau cerita apa, atau narasi apa. Begitu ya, karena barangkali seperti itu. Kemudian nanti teman-teman semuanya diarahkan untuk melakukan kegiatan pemanduan. Ya, nanti bikin simulasi pemanduan seperti itu. Nah, kemudian untuk pemberkasan, sifatnya itu adalah di print, dicetak. Ya, jadi teman-teman semuanya mohon untuk segera di print. Kalau nggak punya printer, nanti pinjam sama temennya. Kalau printer paling 2-3 lembar lah. Nggak banyak-banyak. Hitam putih juga tidak apa-apa. Hitam putih juga tidak apa-apa. Atau barangkali nanti sama Kang Ipik dibantu lah ya. Kang Ipik ya. Sama Kang Ipik juga dibantu. Mudah-mudahan kita bisa usahakan ada printer pada hari H tuh untuk pencetakan pemberkasan sepertinya. Betul. Begitu barangkali ya teman-teman semuanya. Mangga silakan. Terakhir ada 1 menit deh. Mangga silakan. 1 menit lagi. Boleh lah 1 menit. Mangga silakan. Masih ada kesempatan. Oke, kalau nggak ada, saya kira sudah cukup ya pukul 5 di tempat saya. Atau di tempat teman-teman mungkin lebih cepat ya barangkali ya. Jadi setelah ini barangkali teman-teman punya kegiatan atau aktivitas, karena kan malam mulai masuk malam lebaran lah, barang haji. Saya kira cukup gitu ya, Kang Ipik ya. Oke, cukup Pak Denny. Nah, teman-teman, Kang Paniman ya. Ya, cukup Kang. Yus ya, Kang yang lainnya. Baik, teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini sebagai dasar teman-teman semuanya bisa lebih pede lah untuk mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi tanggal 19 nanti. Dan kemudian harapan saya teman-teman mulai gali-gali informasi lah dari sekarang. Tulis ya, nanti bikin sebuah cerita. Bukan cerita yang ngarang bebas, ya, tapi cerita yang berdasarkan dari informasi valid. Dari mana informasinya, bisa pakai Google, bisa cari informasi ke orang tua atau para peneliti ataupun siapapun. Dan kemudian siapkan cerita itu, karena nanti pada saat kegiatan asesmen, teman-teman semuanya akan diarahkan melakukan kegiatan praktek pemanduan. Gitu barangkali ya, teman-teman semuanya ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi yang disampaikan, saya kira cukup. Jadi mudah-mudahan ada beberapa informasi yang bisa disampaikan buat teman-teman semuanya. Dan barangkali kalau misalnya masih ada penasaran, nanti silahkan sampaikan di grup WA aja ya. Sampaikan juga seperti itu. Barangkali itu ya teman-teman semuanya. Sekarang sudah pukul 5:01. Jadi mudah-mudahan ini pertemuan bermanfaat lah buat teman-teman kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Pak Ipik. Ya, salam semuanya. Kang Iyo. Halo. Oke. Ketemu nanti tanggal 19 ya.
Ya, 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 oke. ya. Salam semuanya. Oke. Teman-teman, kapan Oke. ngobrol? Oke. Oke, izin saya tutup ya. Nuhun sadana.